bagaimana sih perkembangan fikih ketika harus ngikutin konteks modern dari LKS itu sendiri. Kita akan membahas bagaimana fikih kontemporer, etika fikih kontemporer, dan tantangan penerapan fikih di era modern dan alat metode fikih kontemporer. Nah, ketika kita ingin membahas fikih di era kontemporer, kita akan menemui istilah fikih kontemporer. Ini apa berarti? Ini adalah pendekatan baru yang mengatur bagaimana hukum Islam diterapkan ketika ada isu-isu terbaru yang timbul. Bagaimana adaptasi fikih atau hukum Islam itu terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dan kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang dinamis, yang fleksibel dalam fikih mengikuti adanya perubahan-perubahan ini. Nah, kenapa fikih kontemporer itu penting? Pertama, relevansinya dengan zaman ya. Ini memastikan agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, menjawab persoalan baru. Jadi isu-isu baru seperti bioteknologi, transplantasi organ misalkan, bayi tabung itu bagaimana hukumnya. Dalam dunia keuangan ada fintech, ada cryptocurrency, e-money itu bagaimana gitu kan. Juga ini sebagai kompas moral bagaimana membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kita ada evolusi sebenarnya dalam pembahasan fikih ini. Pertama ada fikih klasik yang dulu lahir ketika di awal perkembangan Islam ya, mulai dari soal ibadah, jual beli sederhana, hukum keluarga, jinayah dan lain sebagainya. Kemudian ada tantangan modernitas ketika ada revolusi teknologi, ada digitalisasi, ada globalisasi. Ini melahirkan isu baru yang harus diselesaikan karena situasinya tidak bisa terjawab dengan fikih klasik yang sebelumnya. Kemudian lahirlah ijtihad kontemporer, yaitu eh, para ahli fikih di era kontemporer kemudian menggunakan al-maqasidus syariah atau tujuan syariah untuk menerapkan pada hukum-hukum modern.